dan lembaga yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya. Izin Pak, perkenalkan kami dari Badan Usaha Pelabuhan Asinusa Putra Sekawan, di mana wilayah kerja kami di kawasan NIPA. Mungkin Bapak familiar selagi Bapak menjabat di Kemenko Marves. Jadi kawasan NIPA ini memang kawasan perbatasan, Pak. Kami siap, saya pernah dampingin Bapak juga di sana. Jadi memang kawasan ini kawasan perbatasan yang langsung berbatasan dengan dua negara, di mana negara Singapura dan Malaysia merupakan negara di dalam kawasan usaha oil storage dan bunkering, Pak. Memang di kawasan NIPA tersebut, Pak, memang usaha Badan Usaha Pelabuhan ini memang kami di BUP Asinusa ini, kami sudah berdiri dari tahun 2010, tapi kami baru bisa mendapatkan market dan kepercayaan pasar mulai tahun 2014, 2016 sampai sekarang, alhamdulillah. Dan memang usaha Badan Usaha Pelabuhan di NIPA ini hanya komoditas oil and gas, Pak, minyak dan gas untuk usaha labu jangkar dan tempat alih muat bongkar ataupun ship to ship transfer. Nah, itu kan baru kan desainnya jadi minyak dan gas ya. Sebelumnya kan kosong itu. Pulaunya Pak. Ini pulaunya, di perairannya, Pak. Iya, jadi perairannya juga nggak ada apa-apa. Saya ke sana belum ada tuh. Mungkin pada saat Bapak tidak ada giat ship to ship-nya, Pak. Belum diputuskan malah waktu itu. Ini baru diputuskan jadi minyak dan gas gitu. Enggak, jadi ship to ship untuk komoditi minyak dan gas. Ship to ship kapal, Pak. Dari kapal ke kapal dan labu kapal di perairan NIPA. Baik. Seperti izin Pak, saya mengutip Pak Bapak Presiden kemarin bahwa kawasan NIPA ini kan juga bagian dari Selat Malaka, Pak, yang mana 70% komoditas energi Asia Timur itu melalui Selat Malaka, di mana kami sudah berusaha di situ dengan klaster hanya alih muat dan labu jangkar. Kami melihat opportunity dan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk mengambil peran, Pak, di kawasan tersebut, yang mana selama ini kita hanya sebagai penonton, yang mana juga tidak mendapatkan impact, khususnya mendatangkan floating storage dan usaha bunkering di situ, artinya nol, Pak. Dan kami melihat bahwa apabila kita bisa mendapatkan suatu dukungan berupa regulasi yang adaptif, kami yakin dan optimis bahwa Indonesia bisa menjadi suatu pemain ataupun player di kawasan, bukan hanya penonton yang selama ini, dan bisa mendapatkan suatu pendapatan negara berupa PNBP dan lain sebagainya, yang mana ini merupakan suatu creative financing, Pak, tanpa APBN yang kita lihat perlunya kiranya untuk kita masuk di kawasan tersebut. Jadi untuk lebih lengkapnya, Pak, mungkin Direktur Utama kami yang akan menjelaskan dengan direksi kami mengenai potensi dan regulasi-regulasi yang terjadi. Bapak apa? Siapa? Saya chairman-nya, Pak. Chairman-nya? Iya, Pak. Oh, chairman di beda lagi ya? Siapa? Oh, oke. Bingung aja juga. Oke. Dan. Baik, Pak, yang kami hormati Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu langsung kami masuk ke dalam materi, Pak. Jadi pertama kali yang akan kami sajikan adalah profil dan aktivitas utama kami, di mana BUP Asinusa ini adalah Badan Usaha Pelabuhan, Pak, yang sudah memperoleh izin lengkap untuk mengembangkan area kegiatan berlabuh jangkar dan alih muat barang di Pulau NIPA. Dan kami juga telah memperoleh hak konsesi dari Kementerian Perhubungan RI pada tanggal 6 Juli 2022. Sebagai informasi tambahan, Pak, bahwa dalam perjalanannya rentang waktu 2016 sampai dengan 2025, kami telah memberikan kontribusi terhadap negara dalam bentuk PNBP sebesar sekitar 152 miliar yang terdiri dari PNBP yang dibayarkan pengguna jasa ataupun PNBP Pandu Tunda plus konsesi 7% semenjak Juli 2022 tersebut. Nah, langsung kepada jasa dan aktivitas Asinusa saat ini yang telah disebutkan oleh Pak Wing tadi, Pak. Saat ini kami melakukan aktivitas utamanya untuk alih muat barang, Pak, ship to ship, yang pertama. Yang kedua adalah waiting order. Nah, waiting order ini basically adalah kapal untuk menunggu di tempat kami
sebelum ke area ataupun port tujuan. Biasanya menunggu bunkering di Singapura. Udah ada traffic, Pak. Sudah ada. Sudah ada traffic. Kalau sehari berapa tuh yang floating di situ yang terminal apa? Kalau floating storage masih dalam rencana pengembangan, Pak. Nggak, yang nunggu sebelum Yang nunggu saat ini karena geopolitik masih kurang bagus, relatif sepi, Pak. Tapi per Maret kemarin kami closing ada 6 kapal untuk waiting order. nunggu di situ. Nunggu di situ. Baru 6 ya? Ya, Sebelumnya rame Pak. Sebelumnya rame. Selat Peaknya Hormuz berapa? tertutup. Peaknya berapa? peaknya kita pernah sampai dengan 120 kapal traffic STS plus WO lah, Pak. Oh, udah rame berarti ya? Iya, sebelum Saya COVID kesana- izin, Pak. Saya kesana tahun 2018 2019 Ya, masih sebelum kosong. COVID Bapak ke sana. Sepi, udah rame sekarang ya. Ya, namun ya itu Pak masih bisa dioptimalkan lagi Oke, dengan kegiatan FSU dan bunkering. Baik, adapun yang menjadi rencana pengembangan kami adalah untuk FSU dan bunkering, Pak. Nah, tapi mohon izin ini masih belum bisa kami laksanakan. Ini akan kami bahas di dalam materi berikutnya. Berikutnya, oke. Bukan yang ini sih. Oke. Ini gambaran umum dari daerah operasional kami, Pak. Seperti yang tadi sudah Pak Wing sampaikan juga bahwa daerah operasi kami di Selat Singapura, bagian dari Selat Malaka, Pak, itu ada 3 negara yang berbatasan di sana, berbatasan langsung Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Izin Pak, jadi kalau kata lihat di dalam gambar aja Pak, ini terlihat bahwa density daripada traffic itu berkumpul di area Malaysia dan Singapura, Pak. Kalau kita lihat alirannya itu 130.000 kapal per year melintasi Selat Malaka, dan kira-kira 35% daripada populasi tersebut melakukan bunkering di Singapura, sedangkan untuk aktivitas FSU ada 21 kapal yang melakukan aktivitas FSU di Malaysia. Izin Pak, di Indonesia sendiri kalau kita lihat trafiknya masih sepi kalau di-compare dengan Singapura dan Malaysia. Jadi sesuatu hal yang sangat sayang Pak, karena kita sudah, bahasa saya kita sudah mendapat hadiah dari Tuhan sebenarnya dari lokasi geografis kita yang sangat strategis, namun kita belum bisa mengoptimalkan. Jadi seperti itu, kemudian berikutnya. Nah, kemudian kenapa hal tersebut masih belum terjadi? Perlu kami sampaikan bahwa kajian dari yang telah kami lakukan, hasil dari rapat-rapat sebelumnya juga dengan tim P2SP dan share. Bisa balik gambar sebelumnya. Iya Pak. Saya agak bingung baca pulaunya. Pulaunya yang mana ya? Kecil ya? Pulaunya yang ada bendera Indonesia itu Pak. Kecil kalau pulaunya Pak itu, tapi daerah Ini perairan. gambar, ketutup bendera pulaunya gambarnya. Actually itu di sebelah arah jam 1 bendera Pak. Itu ada gambar pulau kecil itu Pak. Yang itu. Kecil itu ya, ini ya. Izin Pak, yang ini Pak, pulaunya Pak. Jadi arah jam 1 dari bendera, persis di pojok kanan atas. Itu yang ngasih panas ya, itu tuh. Iya. Tuh. Ini ada satu spot, itu Pulau Nipa Pak. Oke. Nah, ya. Nah, jadi kami ulang Pak, jadi sesuai dengan kajian yang telah kami sampaikan sebelumnya dari rapat dengan tim Satgas P2SP dan stakeholder terkait, kami melihat bahwa belum tersedianya kerangka regulasi yang komprehensif dan selaras Pak, untuk mengatur aspek perizinan, pengawasan, serta tata kelola operasional kegiatan dimaksud. Jadi dengan demikian Pak, dukungan yang kami butuhkan adalah kebijakan serta peran daripada pemerintah sehubungan dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan FSU dan bunkering yang lebih adaptif dengan industri saat ini, atau dengan kata lain supaya kita bisa berkompetisi, kita harus bisa mengikuti common practice daripada industri. Itu yang dukungan yang kami perlukan. Berikutnya. Ini adalah potensi Pak yang akan diperoleh Indonesia. Jadi kami bagi 2 bagian. Yang pertama dari jasa kepelabuhanan yang merupakan core bisnis kami. Jadi result kita lihat bahwa kita bisa mendapatkan tambahan 108 miliar per year Pak. Sampai dengan 108 miliar per year dari jasa kepelabuhanan, itu yang terdiri dari penerimaan negara,
untuk FSU, bunkering, plus aktivitas yang mengikuti FSU, yaitu STS dan waiting order. Ini dari sisi jasa kepelabuhan, dan berikutnya ini adalah potensi yang diperoleh Indonesia dari bunker sales. Jadi mohon arahan juga Pak dalam konteks ini bahwa kami membangun proyeksi ini berdasarkan beberapa hal terkait industri bunkering dan mungkin arahan mengenai nanti permasalahan pajak yang akan berlaku, mungkin kami bisa diberikan arahan lebih lanjut. Nah, untuk potensi penerimaan negara dari bunker sales, Pak, kami melihat bahwa seperti yang telah kami sampaikan bahwa Bisa balik sebelumnya. boleh Pak? Halaman sebelumnya itu ya. Yang bunkering. Ya, Ini kan di bawah ini perbandingan harga, BBM. BBM apa nih? Coba jelasin tuh. LFSU. Jadi ini kalau kita bandingkan harga di Singapura dan Indonesia, Pak. Kalau di Singapura itu harga per liternya itu untuk LFSU itu di 658,5 USD per metric ton. Nah, di Apa Indonesia itu? sendiri, Itu harga apa itu? ya Pak, LSFO Pak, low sulfur fuel oil. Ini Jadi, kan Pak, bunkering tuh. BNBN untuk kapal laut. Oh, kita ngisi BBM di situ, kita supply ke situ. kapal laut. Kapal laut isi di kita gitu. Ya. Punya kita lebih mahal di Bank Singapura. Punya kita lebih mahal Pak, baseline-nya. Kita beli dari mana itu? Ini harga Apa yang dijualnya? gimana Pak? Apa yang dijual misalnya solar apa minyak apa? Buat apa? LSFO Pak. LSFO Iya. beli dari mana kita? Itu punyanya Pertamina Pak. Tapi pakai indeks basisnya dari Pertamina. Singapura dari kilang dia. Singapura dari harganya dia. Tadi lupa yang tadi berapa kalau itu? Di Pulau Foto ada mau buat kilang juga, cuman saya lupa berapa ini. Oh. Nah, ini mah bukan nggak bisa apa-apa saya. Emang kayak gitu bisnis Pertaminanya. Mungkin masih belum efisien dibanding Singapura. Lu maunya ini maksudnya jualan minyak gitu. Bukan Pak, kalau kami dari BUP sebenarnya dari jasa labuhnya sebenarnya Pak. Salah Bu. Tapi Jasa gara-gara ini jadi kepelabuhannya. nggak ada yang ngisi. Tapi nanti mungkin akan menstimulat orang isi bensin di tempat kami. Jadi untuk meramaikan traffic. Nah, ini proyeksi yang kita buat izin Pak. Itu bedanya $300 kan? Banyak amat. Nggak bisa apa-apa. Kenapa Anda nggak ambil dari Singapura aja taruh di situ? Itu salah satu alternatif solusi Pak. Izin Pak, sedikit menambahkan. Memang Singapura itu juga menjual ke Malaysia juga Pak. Jadi Malaysia juga. Nah memang mereka mengharapkan Pak Ji juga bisa menjual sales di Indonesia untuk kapal-kapal asing yang melintas Pak, yang juga keluar lagi. Nah di situ memang kami mohon arahan kira-kira dari tim P2SP ini kerangka acuan hukumnya agar supaya kita bisa menarik pemain-pemain besar seperti BP, Shell untuk dia buka pompa bensin di kawasan NIPA Pak, untuk pasar-pasarnya mereka yang mereka juga keluar negeri juga gitu Pak. Kalau BP Shell itu masih bisa bersaing dengan Singapura. BP Shell Singapura Pak yang masuk ke sini Pak. Jadi ada BP, internasional. ada Shell, kan mereka juga operatornya kan macam-macam Pak. Ada Trifigura namanya, ada juga Ini kan kawasan ekonomi khusus, kawasan apa nih? Pabianan biasa. Pabian biasa Pak. Labuh Jangkar biasa. Nggak ada itu ya. Mereka diusulkan pernah jadi KEK yang belum selesai. Oke, lanjut nanti kita pikirin. Baik. Gue jadi mikirin bisnis dia. Salah kan ada kita, nilai salah. manfaat. Nggak, saya pengen tahu apa yang terjadi. Salah kita. Baik Pak, kami lanjutkan. Jadi potensi yang kedua ini dari bunker sales, di mana kita punya asumsi, kita tahu bahwa di Singapura itu nilai transaksinya kan untuk bunkering sekitar 379 triliun rupiah Pak kalau kita konversi. Nah kita mungkin tidak muluk-muluk Pak, kita coba realistis. Dalam 5 tahun kita bisa grab 3% aja dari situ. Nilai transaksi akan pindah ke Indonesia, di mana itu akan meng-create ini Bu ya, corporate tax Pak. Dari corporate tax 250 miliar. Untuk penjualan itu BBM-nya. Kan Anda cuman itu, cuman ship to ship-nya. Kalau BBM-nya nggak bisa apa-apa tuh.
Iya, Karena betul. yang punya bahan orang Iya, lain. betul, Pak. Kecuali Iya. kita buka ke sana dan itu bukan ke saya juga uangnya nanti. Betul, Pak. Ke perusahaan Iya. asingnya. Iya, Jadi tapi- Anda fokus di bisnis Anda aja. Jadi nanti kalau operator asing itu masuk, itu nanti mereka akan engage player lokal untuk bisa berjualan di tempat di Indonesia. Nah dari situ akan ada corporate tax dan PPh 22 yang kurang lebih kami hitung estimasi sekitar 300 miliar yang bisa di-generate, Pak. Jualan dapat ya? Masuk. Impor juga, rumit. Dia masuk ke sini ada import tax, jual lagi repot. Nanti kita pikirin deh, lanjut. Ya. Ini mah, kalau saya buat ini, Anda nyuruh saya bikin bisnis buat Anda. Dari ujung ke ujung. Emang Anda bayar pajaknya berapa? Sampai nyuruh menteri keuangan kerjaannya. Enggak, ini bagus nanti kita lihat tapi Ya. visi pada saya itu bisnisnya belum ada karena itu kan bukan barang kita juga yang dijual nanti. Coba kita lihat dulu, lanjut. Iya, Pak. Oke, jadi izin Pak, selain 2 potensi yang akan diperoleh Indonesia dari sisi jasa kepelabuhanan dan bunker sales, ada juga multiplier efeknya Pak. Multiplier efeknya ini adalah akan menstimulat pertumbuhan ekonomi regional. Kami pernah Coba jelasin gimana regional. Orang satu pulau kecil nggak ada orangnya juga tadinya. jadi gini Pak, kami pernah melakukan kajian dengan LAPI ITB Pak. Pada saat ITB lagi bukan ekonom tuh salah hitung. Pak. Lagi ITB. itu dalam rangka KEK kemarin Pak. Lanjut saya bercanda. Iya. Dalam rangka KEK kemarin itu kita udah bikin kajian, makanya kita masukkan ke sini. Jadi di situ di studi itu menunjukkan bahwa apabila ini industri bisnis ini bisa tumbuh Pak, ini akan menstimulat pertumbuhan ekonomi regional 0,55% per tahun. Coba jelasin lewat channel mana. Kajiannya mesti kita buka lagi tapi berarti Anda pasti nggak bisa jawab, lanjut aja. iya Pak. Nah, selain itu juga pertumbuhan ekosistem maritim Pak. Jadi mungkin akan ada agen-agen agen-agen kapal baru, kemudian ada ship chandler. Jadi nanti untuk pemenuhan logistik Pak, obat-obatan, makanan, fresh water itu nanti akan bisa tumbuh. Kemudian diperkirakan ada penyerapan tenaga kerja sekitar 200-an lapangan pekerjaan baru dan peningkatan investasi infrastruktur ini karena kami pada saat konsesi itu kan juga ada kewajiban 1 triliun ya yang nanti akan kita penuhi untuk infrastruktur Pak. Iya Pak. Iya. Pada saat konsesi. Kami tanda tangan konsesi. Sekarang kita baru di angka berapa Pak? Izin Pak. Jadi memang kan terkait sama dengan konsesi kita akan mengiringi juga dengan pertumbuhan dari growth. Nah konsesi kita juga berkaitan sama pengembangan dari FSU dan bunkering. Karena itu yang supaya kita juga mendukung dari peningkatan investasi kita harus bunkering dan juga FSU dapat tumbuh. Nah, saya tanya udah berapa dibelanjain untuk infrastruktur sampai sekarang? Saat ini kita sekitar hampir 0,5% Pak. Nilai-nilainya. Nilainya Nilai berapa satu. dari 1 triliun itu berapa? Kan kewajibannya 1 triliun. Dari 1 triliun. Berapa yang 4 dibelanjain? miliar. Sekitar 5 miliar Pak. 4 Berapa? miliar. Dari rencana investasi 1 triliun baru izin Pak menambahkan sedikit. Dari rencana investasi berdasarkan perjanjian konsesi itu sekitar 1 triliun dengan perhitungan tadi yang Pak Akbar sampaikan dengan menghitung kegiatan FSU dan bunkering ini harapannya investasi tersebut bisa tercapai. Namun sekarang memang posisinya masih sekitar 4-5 miliar yang baru terrealisasi karena kegiatan yang baru baru mulai dilakukan. banget nih. Betul, karena baru kegiatan yang baru dilakukan memang hanya ship to ship dan waiting ordernya saja. Justru potensi yang sangat bisa di-grab itu kalau tadi Pak Wing dan Pak Dimas sampaikan ekosistem di Malaysia dan Singapura ini